Dan juga ada pemain-pemain terbaik yang di luar negeri kita akan coba konsolidasikan. Coach, he knows when to turn that noise down. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Dua pemain Super League dikabarkan menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Kedua pemain itu ialah Ciro Alves dan David da Silva yang bermain untuk Malut United. Ciro Alves mengajukan permohonan naturalisasi menjadi WNI pada Desember 2025. Sit together, we'll organize it together, we'll bring it to life together as. Kami mendukung proses naturalisasi Ciro menjadi WNI. Jika berkas permohonan telah lengkap dan sesuai, dapat kami proses segera melalui sistem AHU online. Harapannya, Ciro dapat membantu meningkatkan ekosistem sepak bola Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Ciro Alves memang sudah lama bermain di Liga Indonesia. Pemain 36 tahun telah bermain di Indonesia sejak 2019. Syarat tinggal 5 tahun berturut-turut bisa jadi dipenuhi oleh Ciro Alves. Ciro Alves sendiri pernah bermain untuk timnas U20 Brasil pada 2009. Pemain berposisi sebagai sayap kanan itu belum mencatatkan caps di timnas senior Seleção. Sementara itu, pemain Brasil lainnya David da Silva dikabarkan menyusul Ciro Alves untuk menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. David da Silva sejak 2021 bermain di Liga Indonesia hingga saat ini. Sebelumnya ia sempat bermain di Malaysia pada 2021. David da Silva sempat membela Persebaya ada 2018-2019 dan 2019-2021. Jika benar menjadi WNI, maka pemain 36 tahun itu berpeluang dipanggil untuk memperkokoh skuad Garuda. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Kekuasaan pemanggilan pemain sepenuhnya ada di tangan John Hertman. Ciro Alves dan David da Silva juga sudah masuk usia senja, meski masih cukup produktif mencetak gol di Liga. David da Silva sejauh ini sudah mencetak 7 gol untuk Malut United di Super League 2025-2026. Ciro Alves juga telah mencetak 7 gol di Super League. Kedua pemain juga mengantarkan Persib menjadi juara Liga 1, saat ini bernama Super League. Sementara, di Timnas Indonesia, sudah ada penyerang-penyerang muda seperti Ole Romeni, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Mauro Zylstra, hingga Miliano Jontans. Timnas Indonesia telah memiliki pelatih baru, yakni John Hertman. Pria asal Inggris itu resmi diperkenalkan ke publik sebagai juru taktik anyar skuad Garuda dengan durasi kontrak 2 tahun ke depan. Setelah ditunjuk menangani Timnas Indonesia, John Hertman dinanti tugas berat pada 2026. Mulai dari FIFA Series pada Maret, Piala AFF pada Juli-Agustus, hingga FIFA Matchday pada September, Oktober, dan November 2026. Tugas terdekat John Hertman adalah menyusun skuad terbaik sesuai pilihannya. Timnas Indonesia punya segudang pemain penuh potensi, muda maupun senior yang bermain di kompetisi domestik hingga luar negeri. Ada yang menarik untuk diulas, yakni tentang pemain-pemain senior yang kemungkinan masih bisa masuk dalam proyek pelatih asal Inggris itu. Baik itu pemain senior warisan pelatih Sintayong maupun Patrick Kluivert, maupun potensi lama yang kini bersinar lagi. Berikut ini nama-nama pemain berstatus senior, namun masih punya pengaruh dan layak dipanggil kembali oleh John Hertman untuk menambah kedalaman skuad Timnas Indonesia. Palang pintu kukuh Persija Jakarta, Jordi Amat, seperti terlahir kembali dalam kariernya di level klub. Setelah menghabiskan waktu 3 musim di Malaysia bersama Johor Darul Takzim, ia hijrah ke Persija dan merasakan persaingan BRI Super League 2025-2026. Jordi Amat langsung menjadi andalan pelatih Mauricio Souza di sektor pertahanan tim Macan Kemayoran, berduet dengan Rizky Ridho. 7 pertandingan ia lakoni, dan tak pernah tergantikan di jantung pertahanan Persija. Jam terbangnya di Persija sangat tinggi, sebab Amat bermain 15 laga bersama Macan Kemayoran, dan sudah mencetak 2 gol. Artinya, bek 33 tahun itu, mencatat 1.345 menit di Persija. Persija dibawanya bersaing di jalur juara,
dengan nangkring posisi 3 dengan jarak 3 poin dari Persib sebagai pemuncak klasemen. Di level timnas Indonesia, Ahmad sempat menjadi tembok tebak saat era Sintayong. Ia juga masuk dalam proyeksi saat diasuh Patrick Kluivert, meski masih menjadi pilihan kedua. Jordi Amat punya 19 caps dan torehan 2 gol dengan seragam timnas Indonesia. Berikutnya ada Joey Pelupesi, gelandang energik dan punya stamina kuda, yang menjadi andalan di era pelatih Patrick Kluivert. Satu posisi di barisan gelandang hampir pasti menjadi miliknya. Joey Pelupesi mencatatkan debutnya kala mengalahkan Bahrain pada pertandingan lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat itu Indonesia menang tipis 1-0 melalui gol oleh Romeni. Sejak debutnya pada Maret tahun lalu, total Pelupesi sudah memainkan 6 caps bersama timnas Indonesia. Pemain 32 tahun ini merumput selama 507 menit. Kariernya kini bersama klub kasta kedua Belgia, Lommel SK, bisa menjadi parameter John Hertman untuk tetap memanggilnya. Joey Pelupesi merupakan gelandang bertahan serbaguna, dengan kemampuan tackle kuat, visi bermain tajam, akurasi passing baik, dan ketahanan fisik mumpuni, mampu bermain sebagai gelandang tengah atau bek tengah, berfungsi sebagai penghubung efektif antara lini belakang dan depan, serta memiliki mobilitas tinggi untuk mendukung serangan dan bertahan, menjadikannya aset penting bagi timnas Indonesia. Tidak ada salahnya bagi John Hertman melirik Ezra Walian yang moncer bersama Persik Kediri. Ia sempat digadang-gadang menjadi andalan lini depan timnas Indonesia. Berstatus jebolan Akademi Ajax Amsterdam, datang ketika masih bermain untuk timnas Indonesia U23. Tapi saat memilih bermain di Liga 1, sepertinya dia sulit beradaptasi, baik saat memperkuat PSM Makassar dan Persib Bandung. Ezra lebih banyak jadi pelapis. Persik Kediri kemudian menjadi tim yang menampung bakatnya sejak 2 musim terakhir. Ezra beberapa kali ditugaskan bermain melebar. Dia tidak lagi jadi target man karena posisi striker utama jadi milik penyerang asing. Sebenarnya saat ini, Ezra berada di usia emas, 28 tahun. Lulusan tim muda Ajax dan Almere City, menjadi tumpuan lini depan tim Macan Putih. Musim ini Ezra sudah memainkan 15 laga dan mencetak 5 gol plus 7 assist. Di level timnas Indonesia senior, Ezra Walian mengumpulkan 9 penampilan dan mencetak 3 gol. Gelandang Dewa United, Stefano Lillipali, masih eksis di kompetisi kasta tertinggi Indonesia hingga saat ini. Setelah cukup lama membela Borneo FC, ia hijrah ke Dewa United musim ini dengan status pinjaman. Usianya yang sudah memasuki 35 tahun, bukan menjadi halangan bagi Lillipali untuk membuktikan dirinya belum habis. Bahkan ia selalu bermain di 17 laga musim ini, mencetak 2 gol dan 3 assist. 3 gol dari 33 pertandingan bersama timnas Indonesia menjadi catatan yang membanggakan. Ex-pemain Bali United itu juga mendapat kepercayaan pelatih Patrick Kluivert di laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meski berujung kegagalan. Pengalamannya di Belanda dan tim-tim besar Indonesia bisa dimanfaatkan oleh John Hertman untuk menjadi mentor pemain muda di skuad Garuda. Kemudian ada Tom Hai, peran dan tugasnya di lapangan cukup membawa pengaruh positif dalam perjalanan timnas Indonesia mengarungi ronde ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara usia, Tom Hai memang sudah tidak muda. Umur gelandang Persib Bandung ini sekarang menginjak 20 tahun, namun ia masih punya magnet kuat lewat penampilan apik bersama Persib Bandung. Ia membawa Maung Bandung melaju ke babak gugur ACL2 dan puncak klasemen BRI Super League. Total Hai bermain 18 laga di semua kompetisi musim ini, mencetak 1 gol dan 4 assist untuk Persib Bandung. Ex-pemain Almere City ini punya visi permainan, passing akurat, gemar membongkar celah dari lini tengah. Peran itu bisa menjadi kekuatan timnas Indonesia di tangan John Hertman. John Hertman langsung menghadapi tantangan berat pada tugas pertamanya membesut timnas Indonesia. Ex-pelatih timnas Kanada itu dibebani target juara Piala AFF 2026.
Meskipun turnamen ini hanya berskala Asia Tenggara, namun timnas Indonesia belum sekalipun merasakan gelar juara sejak event ini digelar pada tahun 1996. Beberapa pelatih asing seperti Alfred Riedel, Ivan Kolev, Peter White, Luis Milla, hingga Sintayong gagal mempersembahkan mahkota juara Piala AFF. Meskipun hanya level ASEAN, Piala AFF sangat kompetitif. Anehnya, timnas Indonesia yang dianggap salah satu kekuatan di kawasan ini tak pernah juara, kata Tony Ho. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan salah satu pemenang babak playoff antara Timor Leste atau Brunei Darussalam. Grup ini jangan dianggap rengeh, ada Vietnam. Sejak ditinggalkan Sintayong, timnas Indonesia kesulitan mengalahkan Vietnam. Pengamat sepak bola senior Makassar ini pun menyebut kegagalan timnas Indonesia setahun terakhir dalam upaya menjegal Vietnam. STY gagal di fase grup Piala AFF lalu, begitu pula timnas Indonesia U23 dijegal Vietnam di Piala AFF U23 dan SEA Games Thailand. Saya pesimis John Hartman bisa membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2026. Tony Ho menandarai John Hartman